Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat pagi pada Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah mengikuti PIKON Zoom pada pagi hari ini. Jadi, adapun tujuan jadi dilaksanakan PIKON ini adalah untuk memberikan sosialisasi PPDB jalur afirmasi yang sudah kita laksanakan, jadi memberikan evaluasinya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang jalur zonasi. Nah, itulah tujuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kemudian berikutnya kami sampaikan terima kasih jadi atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengikuti kegiatan ini, Bapak staf pimpinan yang sudah bisa hadir semuanya, kemudian Bapak Ketua Panitia yang sudah siap juga, dan semua peserta yang sudah siap untuk merasakan PIKON pada pagi hari ini. Demikian pengantar kami. Selanjutnya kami mohon jadi kami akan lanjutkan jadi dari saya sendiri selaku Wakasek Kurikulum. Jadi untuk menyampaikan beberapa informasi bahwa kegiatan daripada pembelajaran tahun pelajaran 2020 dan tahun 2021 itu kita masih menunggu jadi informasi resmi dari Bapak-Bapak pemerintah, terutama adalah dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, jadi kami mohon jadi kepada Bapak Kepala Sekolah jadi untuk bisa memberikan sambutan untuk kegiatan ini. Waktu kami silakan, Pak. Sebentar, masalah Udah. Om Swastiastu, sudah mulai. Om Swastiastu, langsung. Om Swastiastu. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan arahan terkait masalah PPDB. Pertama-tama yang saya hormati staf pimpinan, kemudian rekan-rekan panitia semuanya. Pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul dan astungkaru dalam lindungan beliau, ya, sehingga dalam hal ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk mengikuti pertemuan di pagi hari ini. Baik rekan-rekan panitia, para staf pimpinan, terkait masalah PPDB tahun 2020, ini kita yang memang harus benar-benar mengikuti aturan-aturan, karena boleh dikatakan PPDB tahun 2020 ini memiliki suatu hal yang sangat signifikan karena berbarengan dengan adanya suatu wabah yang disebut dengan Corona 19. Ini kita antisipasi kepada semua siswa yang hadir nanti, terutama calon siswa baru, ya, karena kita tidak ingin terjadi pengalaman-pengalaman yang dihadapi oleh rekan-rekan sekolah lain. Dengan demikian saya mohon kepada semua panitia, kemudian satpam dan lain sebagainya yang terlibat di dalamnya, memang betul-betul mengantisipasi dalam penerimaan calon peserta didik baru sesuai dengan protokol yang ada. Bahkan kita lebih tingkatkan situasi kondisi, karena kalau tidak salah ini merupakan masih putaran pertama, ya, karena akan dilanjutkan pada jalur zonasi, yaitu pada tanggal 22 Juni 2020 ini. Keyakinan kita siswa akan lebih banyak hadir ke sekolah. Dengan demikian kepada semua panitia yang bertugas untuk benar-benar mengantisipasi, mengikuti aturan yang ada, bahkan lebih meningkatkan kewaspadaan kepada calon siswa baru yang hadir nanti pada tanggal tersebut, yaitu dengan mengikuti protokol, bahkan lebih tingkatkan lagi. Nah, baik Bapak Ibu
panitia yang saya hormati. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Astung Kare, ya itu Sang Hyang Widi Wase dan semua ya penghuni yang ada di SMA 2 Banjar ini memberikan perlindungan kepada kita sehingga kita terlepas dari ancaman-ancaman yang akan menimpa kita. Mudah-mudahan bisa PPDB 2020 ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita dan tidak sampai menimbulkan masalah. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari start sampai finish penerimaan siswa baru tidak ada kendala. Demikian yang bisa Tiang sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua sehingga kesimpulannya SMA 2 Banjar dalam PPDB 2020 tidak menemukan kendala. Itu harapan saya sebagai kepala sekolah. Dan akhirnya yang sinam dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan di arahan kepada kami semua. Selanjutnya kami mohon pada masing-masing staf pimpinan untuk memberikan pengantar singkat pada kami selaku panitia dalam melaksanakan kegiatan PPDB. Kami mulai mungkin dari Pak Ketut Widiarjana, mohon berikan arahan Pak. Terima kasih pembawa acara. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta staf pimpinan, selanjutnya rekan-rekan tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian panitia PPDB yang saya hormati. Selamat pagi. Pagi. Sebagai pengantar saya terlebih dahulu ucapkan banyak terima kasih. Pada kesempatan ini kita mengadakan pertemuan dalam pandemi COVID-19 yaitu lewat Vkom. Nah, mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna dari pertemuan hari ini tentang pembahasan PPDB. Singkat saja, saya berpesan kepada semua warga sekolah, terutamanya panitia PPDB sebagai garda depan dalam penerimaan peserta didik baru, itu ikuti saja dan laksanakan saja protokol kesehatan, langkah-langkah bagaimana menghadapi penerimaan siswa baru dalam suasana pandemi ini. Yaitu walaupun kita sebatas mempunyai sarana prasarana yang terbatas, yaitu mudah-mudahan dengan keterbatasan itu kita mampu melaksanakan PPDB secara lancar, baik dan murni, serta mendapat kepercayaan dari masyarakat. Nah, itu harapan saya. Semoga nanti pelaksanaan PPDB ini berlangsung secara lancar, tidak ada kendala apapun. Saya tekankan lagi, ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, selanjutnya jaga jarak, dan teman-teman itu sudah semua menggunakan, saya lihat sudah menggunakan alat-alat APD. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan pada saat ini. Selamat bekerja pada seluruh rekan PPDB sebagai garda depan dalam melaksanakan sistem penerimaan siswa peserta didik baru. Itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketut, jadi sudah menyampaikan jadi beberapa pengantar jadi dalam melaksanakan kegiatan PPDB. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon pada Wakasek Humas jadi untuk menyampaikan beberapa kata pengantar dalam pelaksanaan PPDB. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama, izinkan saya mengaturkan salam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati pula staf pimpinan, rekan-rekan guru dan pegawai, serta panitia PPDB pada tahun ini. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita bisa mengadakan kegiatan Zoom meeting untuk pelaksanaan PPDB di sekolah kita. Mungkin sama halnya dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Sarana, jadi yang perlu kita cermati dalam melaksanakan tugas kita ya pertama adalah mengikuti protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang kedua, secara teknis kita tetap mengikuti petunjuk-petunjuk yang ditetapkan atau disepakati oleh dari Dinas Provinsi, sehingga dalam melaksanakan tugas kita semua aman. Cuman kalau bisa kami berpesan, jadi kekompakan tim di panitia agar tetap dijaga, dan dari evaluasi pelaksanaan PPDB jalur miskin kita dapat gambaran beberapa hal yang positif yang untuk kita kedepannya evaluasi. Misalnya pengamanan yang lebih ekstra, mengingat di salah satu sekolah di Seririt ada satu masalah di mana pendaftarnya ada yang PDP. Nah, untuk itu perlu diantisipasi dengan koordinasi dan juga antisipasi untuk khususnya panitia yang ada di garda depan dalam penanganan siswa. Yang lainnya mungkin perlu kita cermati, di samping kita mendapat informasi masukan dari beberapa sekolah tentang sistem pelaksanaan PPDB, kita juga bisa adaptasi atau sesuaikan dengan kondisi sekolah, di mana mungkin di satu sekolah melaksanakan PPDB dengan ketat, tetapi kondisi di sekolah kita di mana latar belakang siswa yang melamar sangat sulit mungkin melakukan pendaftaran secara online. Mungkin ada teknis-teknis yang aman, di mana siswa pendaftar bisa kita terima kita layani sesuai dengan juknis. Sisi lain, bagaimana kita bekerja dengan aman dan nyaman. Nah, itu yang perlu kita cermati, sehingga sekali lagi itu diperlukan kekompakan, perlu evaluasi setiap harinya, sehingga tidak ada masalah sampai dari start sampai finish seperti yang disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi, dengan dukungan kita bersama. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Waktu kami kembalikan. Terima kasih. Om Santi Santi. Terima kasih pada Pak Kasih Umas yang tadi sudah memberikan pengantar dalam proses pembukaan atau pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya kami mohon dengan Bapak Ketua Panitia, jadi untuk bisa menyampaikan beberapa persyaratan atau dan lain sebagainya dalam pelaksanaan kegiatan PPDB, baik jalur sonasi maupun evaluasi daripada jalur afirmasi yang sudah dilaksanakan. Silakan Pak Putu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi pada Bapak Ibu sekalian. Iki kedengaran nggih? Jelas. Pas. Dengar Pak, didengar. Ya, nggih.
Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menghadiri Vkon pagi hari ini. Sebelumnya yang sampaikan dulu evaluasi dari kegiatan pendaftaran jalur afirmasi yang sudah kita lewati dari tanggal 15, 16, dan 17. Dari kegiatan yang sudah kita lakukan untuk jalur afirmasi dulu, evaluasi dulu ya. Yang pertama, pada hari pertama sudah berjalan lancar, jadi protokol kesehatan sudah dilaksanakan. Jadi siswa yang datang sudah dicek suhunya. Setelah itu orang tua disuruh menunggu di lapangan, siswa disarankan cuci tangan, setelah itu dicek berkasnya, sampai nanti siswa tersebut melakukan proses pendaftaran yang dibantu oleh operator kita. Sudah berjalan dengan lancar. Namun hari kedua dan hari ketiga karena pendaftar sedikit, ada keteledoran sedikit dari petugas keamanan karena ada siswa yang sampai orang tuanya ikut ke atas ya. Jadi nanti petugas keamanannya kalau bisa ya kita lebih strict lagi gitu ya. Jadi untuk menghindari kerumunan gitu ya. Jadi kalau bisa jangan sampai ikut ke atas. Itu evaluasi ya. Berikutnya untuk cek berkasnya di petugas verifikasi untuk lebih teliti lagi gitu ya, sehingga tidak ada siswa yang sampai berkasnya salah. Waktu ini sudah disampaikan, rasanya sudah diantisipasi oleh petugas verifikasi ya. Selanjutnya yang lanjutkan untuk jalur sonasi ya. Jalur sonasi. Untuk jalur sonasi mungkin ini akan lebih ribet lagi karena pendaftarnya mungkin akan lebih banyak lagi. Jadi jalur sonasi mulai pendaftarannya jadi hari Senin tanggal 22, 23, dan 24 Juni 2020. Nah, jadi untuk antisipasi supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan seperti yang disampaikan tadi oleh staf pimpinan, bahwa tetap panitia harus mengedepankan protokol kesehatan dan lebih strict lagi gitu ya, lebih tegas lagi kepada staf keamanan yang di bawah supaya lebih tegas lagi sehingga jangan sampai ada yang misalkan suhunya di atas 38 itu sampai masuk ke sekolah kita. Ya, kalau sudah 37,7 setengah gitu ya ditahan dulu, disuruh istirahat, jangan sampai masuk gitu ya. Setelah itu cuci tangan dan jangan sampai orang tuanya ikut ke atas. Itu sungguh nunggu saja di parkiran gitu ya. Jadi itu. Dan semua tim gitu ya agar semaksimal mungkin gitu ya untuk kita bisa melakukan kegiatan sengkara kita ya selamat nanti sampai akhir kegiatan gitu ya. Jadi semuanya mari kita ya bekerja sama untuk melakukan tahap yang kedua ini ya, tahap sonasi yang mungkin proses pendaftarannya akan lebih teliti lagi karena menentukan lokasi tempat tinggal siswa gitu ya. Jadi untuk mekanisme pendaftarannya mungkin sama seperti yang di jalur afirmasi. Yang pertama ada upload KK, upload surat keterangan lulus, upload akte kelahiran, dan upload akte kelahiran ya, akte kelahiran. Jadi ada empat komponen. Jadi yang pertama supaya mengurangi kontak dengan siswa. Jadi seperti yang sudah kita sepakati dalam rapat waktu ini bahwa jika siswa tidak membawa scan data yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran, disuruh scan di luar saja gitu ya. Jadi mengurangi kita kontak dengan siswa gitu ya. Nah itu sudah hasil rapat kita. Jadi kita usahakan dulu siswa itu untuk scan datanya itu di luar. Nah kalau sudah scan-nya lengkap, baru nanti bisa dibantu untuk mendaftarkan di sekolah. Dan untuk verifikasi, nah gimana tekniknya mungkin sudah tim verifikasi sudah tahu, mengurangi kontak dengan pendaftar ya, baik kontak HP-nya, berkasnya dia, sehingga seminimal mungkin gitu ya. Ataupun kalau ada nanti kontak, silakan pakai setelah itu ya hand sanitizer gitu ya, sehingga benar-benar kita melakukan kegiatan itu dengan aman gitu ya, tidak was-was gitu ya. Nah mungkin itu saja ya yang mungkin bisa saya sampaikan untuk tim panitia PPDB. Mari kita bekerja sama untuk melakukan kegiatan ini gitu ya.
Ya itu saja mungkin, nanti selanjutnya kita akan lewati di prosesnya nanti gitu ya. Kita sambil jalan akan terus mengadakan evaluasi gitu ya. Ya mungkin itu saja gitu ya. Jadi nanti kita tanya jawab lewat diskusi aja ya. Oke, itu saja dulu. Nah mungkin ini sudah ditampilkan. Terima kasih Pak Putu selaku Ketua Panitia, jadi sudah memberikan penjelasan, jadi tata cara dalam mengikuti pendaftaran melalui jalur sonasi dan evaluasi pelaksanaan jalur afirmasi. Terima kasih Pak Putu. Selanjutnya kami mohon pada Bapak Operator PPDB, jadi untuk memberikan informasi tentang tata cara pendaftaran PPDB melalui jalur sonasi. Silakan Pak. Dari nih persyaratan sonasi apa siapa? Saya studi karya nih cara-cara. Studi karya cara-caranya. Nah, cok sadi. Ya deh. Bagus langsung. Tes, tes. Ya. Tes. Udah, yuk deh. Jangan pakai headset, buka aja headsetnya. Buka aja headsetnya buka, nggak usah pakai headset. Studi karya bu, studinya, coba. Tes. Oh ya, mana ya benar. Oke. Ya jelasan PPDB cak. Baik, Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian staf pimpinan, dan juga seluruh panitia PPDB tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan persyaratan-persyaratan apa saja yang akan ditempuh oleh siswa baru dalam PPDB di tahun 2020 ini. Oke, yang pertama akan jelaskan untuk komposisi dari penerimaan siswa baru pada tahun 2020 ini. Untuk komposisinya terdiri dari 4 jenis jalur ya. Jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan juga jalur prestasi. Di jalur zonasi ini bobotnya adalah 50% diterima. Nah, di jalur zonasi ini akan dibagi 3 lagi, yaitu jalur zonasi, ada jalur anak inklusi, dan jalur sekolah dengan perjanjian. Itu 50%. Kemudian untuk di jalur afirmasi itu atau keluarga tidak mampu itu sebanyak 15%. Dan itu sudah kita laksanakan, dan barusan tadi sudah diumumkan sebanyak 43 siswa ya diterima di sekolah kita. Kemudian ada jalur perpindahan tugas orang tua atau wali sebanyak 5%. Dan yang terakhir yaitu jalur prestasi 30%. Nah, ini jalur prestasinya ini dibagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu jalur sertifikat prestasi sebanyak 20% dan jalur ranking itu sebanyak 10%. Itu. Kemudian persyaratan yang harus disiapkan atau berkas-berkas yang harus disiapkan oleh siswa saat mereka melamar nanti di SMA di sekolah kita ya. Secara umum ya, persyaratan PPDB secara umum yaitu yang pertama ijazah atau surat keterangan lulus dari siswa yang bersangkutan. Yang kedua kartu keluarga atau surat keterangan domisili, ini wajib dimiliki oleh siswa. Kemudian ketiga, akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Kemudian yang keempat, surat pernyataan orang tua atau wali.
ini surat pernyataan ini bisa didapatkan di sekolah atau bisa juga mengunduhnya di laman siap PPDB yang ya di sana ya. Kemudian untuk jalur khusus ya, yang pertama jalur zonasi itu yang disiapkan adalah surat kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Jika ada siswa yang memakai surat keterangan domisili, itu suratnya minimal 1 tahun ya. Berarti misalkan sekarang 2020, dia tuh harus membuat surat keterangan domisili itu harus pada tahun 2019 seperti itu. Kemudian yang kedua jalur anak inklusi ya. Jalur anak inklusi ini harus membawa surat keterangan rekomendasi dari psikiater ya. Selain keempat syarat yang umum tadi, mereka juga harus bawa surat keterangan rekomendasi dari psikiater. Kemudian yang ketiga, jalur sekolah dengan perjanjian. Nah, kebetulan sekolah kita tidak ada perjanjian, jadi ini syaratnya surat rekomendasi dari Banjar Dinas Adat, kemudian surat pernyataan kepala sekolah. Kemudian yang keempat, jalur afirmasi. Ini persyaratannya harus memiliki kartu keluarga sejahtera, KKS, kemudian kartu keluarga harapan, PKH, kartu perlindungan sosial, kemudian kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat. Dengan syarat kartu Indonesia Sehat ini harus TBI APBN ya, yang diterima di sini. Kemudian yang jalur perpindahan orang tua harus ada surat penugasan, kemudian surat penugasan orang tuanya, kemudian surat keterangan tempat tinggal. Nah, yang terakhir, yang keenam, ini ada jalur sertifikat prestasi, harus juga menampilkan sertifikat juara. Oh, fokus zonasi ya. Oke, sekarang kita fokus zonasi. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana caranya untuk mendaftar melalui laman pendaftaran PPDB SMA tahun 2020. Mohon disimak ya, kawan-kawan. Pak, saya screen. Oke, mohon didengarkan bersama. Alamat website, rekan-rekan bisa melaksanakan latihan pendaftaran PPDB Bali tahun 2020 melalui alamat https://bali.demo.siap/ppdb.com. Nanti akan tampilannya seperti ini. Ini untuk latihan. Kemudian lanjutnya adalah untuk alamat website untuk mendaftar resmi PPDB Bali tahun 2020, alamatnya adalah https://bali.siap/ppdb.com. Alamat ini akan di-launching start hari Senin tanggal 15 Juni 2020. Yaitu alamatnya ada di sini. Ini seharusnya sama, cuma bedanya di sini ada tulisan demo atau latihan. Nah, bahan yang wajib dipersiapkan untuk rekan-rekan mendaftar adalah nomor NISN, nomor induk siswa nasional yang bisa dilihat di ijazah atau di raport kalian. Nah, kemudian yang B, file dokumen scan untuk jalur zonasi. Rekan-rekan sebelum melaksanakan pendaftaran online, siapkan dulu data ini, wajib disiapkan. Yang pertama, scan akte kelahiran atau surat keterangan lahir dari kantor kepala desa. Yang kedua, scan atau foto kartu keluarga atau KK atau surat keterangan domisili minimal dicari 1 tahun terakhir dari kantor kepala desa atau kelurahan, yaitu tahun 2019. Scan ijazah atau jika belum keluar ijazahnya, silakan minta surat keterangan lulus atau SKL ke SMP-nya. Yang keempat adalah surat pernyataan wali atau orang tua siswa bermaterai 6.000. Untuk rekan-rekan yang belum memiliki surat pernyataan wali atau orang tua siswa, silakan mintakan ke sekolah atau silakan unduh di alamat Diktikpora Provinsi Bali PPDB tahun 2020. Silakan unduh filenya di sana. Semua dokumen ini di-scan atau difoto dengan ukuran maksimal 1 MB atau 1 MB atau 1000 KB dan boleh format JPEG, JPG, PNG atau PDF.
boleh format foto atau scan. Istilahnya begitu. Nah, tahap pertama pendaftaran PPDB SMA jalur zonasi Provinsi Bali tahun 2020, tahap pertama, yaitu nanti rekan-rekan ketik di Google, di sini di Google, yaitu ketik alamat ini, http://bali.siapppdb.com. Ini diketik, ya, di sini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, karena kita latihan, kita pakai yang ini, Bali Demo. Oke, Bali Demo. Online jenjang sekolah menengah atas. Klik jalur pendaftaran zonasi dan klik pilih sekolah. Klik lanjutkan. Kita praktekkan saja langsung. Karena kita daftar melalui jalur zonasi tingkat SMA, pilih tingkat SMA jalur pendaftaran zonasi. Tunggu sampai keluar tombol biru, pilih sekolah. Oke, klik pilih sekolah. Nanti akan muncul laman isian formulir seperti ini. Nah, kita lanjut ke tahap kedua. Di tahap kedua, ketik NISN, nomor induk siswa nasional, 10 digit ini saya sudah siapkan. Kemudian pilih sekolah asal dalam negeri, pilih jenis lulusan, reguler untuk SMP atau paket A atau B atau SLB, pilih tahun lulus, ketik ulang kode angka keamanan yang muncul di kotak kode keamanan bagian bawah. Setiap siswa akan mendapatkan kode keamanan yang berupa angka, itu berbeda-beda. Kemudian klik lanjutkan, kita praktekkan saja langsung. Oke, kita ketikkan NISN siswa, klik sekolah asal dalam provinsi, jenis lulusan reguler, tahun lulus baru tahun 2020, ketik kode keamanan yang di atas itu 7860, ini sama persis, kemudian klik lanjutkan. Nah, nanti akan muncul secara otomatis view data siswa yang mendaftar. Nah, di sini sudah muncul, sudah benar, cek kembali, kemudian klik kecamatannya Banjar, Kelurahan Cempaka. RT-nya kita kosongkan saja. Nah, ini sudah termasuk tahap ketiga, jika otomatis keluar. Di tahap ketiga, jika benar NISN-nya akan otomatis keluar data siswa sebagai berikut. Nah, data ini sudah keluar. Nah, selanjutnya adalah kita pilih koordinat rumah tempat tinggal di peta, klik cari lokasi, tekan pin warna merah untuk mencari lokasi rumah, tekan satelit untuk melihat gambar tekstur mode gambar satelit. Kalau sudah ketemu rumahnya di lokasi peta, silakan tekan pin warna merah. Kemudian akan diminta data tambahan, yaitu nomor kartu keluarga, nomor HP WA orang tua aktif, pilih alamat berdasarkan pilihan, pilih berdasarkan alamat kakak atau berdasarkan alamat surat domisili. Kemudian klik lanjutkan. Nah, kita sekarang lanjut ke tahap 3 ini. Data NISN-nya karena sudah benar, nanti akan keluar data ini sudah, kita praktekkan saja langsung. Oke, ini langsung kita praktekkan cari lokasi rumah. Oke, lokasi rumah. Nah, kita pakai satelit, kemudian kita pakai tampilan layar penuh. Nah, kira-kira caranya kita tarik ini, pin merah ini, kita tentukan di mana kira-kira rumahnya. Ini jalan desa Cempaka. Oke. Oke. Rumah anak ini ternyata dekat di Pura Dusun Corot, di Pura Ces-Cesan namanya. Kita pindahkan aja ini tombol merah ini, pin merah ini. Kalau sudah, taruh di sini, kemudian kita kembali. Nah, setelah itu, sesuai dengan panduan di sini, masukkan data taman, kartu keluarga, nomor kartu keluarga, kita kunci saja karena sudah siap. Oke. Oke, kita masukkan ke sini, nomor kartu keluarganya, kemudian nomor ponsel orang tua, kita mesti siapkan dulu ini, data-data ini, supaya cepat. Ponsel, kemudian tanggal kartu keluarganya, tanggal berapa kartu keluarga ini dikeluarkan. Nah, sudah. Kemudian alamat berdasarkan dokumennya, yaitu berdasarkan kakak. Jadi sesuai dengan tanda ini. Oke, ini sudah. Kita klik lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah
unggah berkas format gambar, foto JPEG, JPG, PNG, dan PDF. Oke, kita berarti masuk ke tahap unggah berkas. Ya, tahap unggah berkas Anda format gambar, foto JPEG, JPG, PNG, dan PDF. Ya, ini boleh formatnya bebas. Unggah file scan, foto, gambar, kartu keluarga, kakak, surat keterangan domisili asli, maksimal ukuran 1 MB. Unggah scan akte kelahiran atau surat keterangan lahir, maksimal 1 MB. Unggah foto ijazah, SKL, asli, maksimal ukuran 1 MB. Ya, ini sudah siap. Kita siapkan untuk surat pernyataan orang tua atau wali murid, formatnya 6.000, maksimal ukuran 1 MB. Asli, klik lanjutkan. Kita praktekkan aja ini hak mengunggah ini. Oke, kita siapkan, sudah kita siapkan. Kita tinggal oke, yang pertama adalah kakak. Oke, kita pilih kakak. Kita tunggu. Jika ukurannya di bawah 1 MB akan cepat sekali. Kemudian kita pilih akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Kita pilih akte kelahiran. Kemudian foto ijazah atau surat keterangan lulus. Karena kalian belum punya ijazah, pakai aja SKL, silakan. Kemudian foto surat pernyataan orang tua bermaterai 6.000. Oke, surat pernyataan materai 6.000. Nah, kalau ini sudah semua akan keluar tanda ini, centang-centang ini. Kemudian klik lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah memilih sekolah. Kita lanjut ke pilih sekolah. Di tahap pilih sekolah ini, klik tombol hijau pilih sekolah. Catatan untuk jalur zonasi, informasi, Anda dapat memilih maksimal pembagian sekolah, perpindahan atau potensi. Adalah klik SMA pilihan pertama dulu yang dilakukan atau klik SMA dua banyak. Kemudian setelah diklik pilihan pertama, lanjut klik tombol hijau pilih sekolah untuk klik kembali. Kemudian klik SMA pilihan kedua yang dilamar atau klik SMA satu banyak. Kita praktekkan saja langsung. Pilih tambah satu sekolah. Oke, sekolah pertama yang dilamar SMA 2 banyak. Oke, lanjut lagi tambah pilih sekolah kedua yang SMA 1. Sudah selesai, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tahap terakhir, itu pengecekan. Oke, dicek dulu informasinya benar, biodata, data tambahan, alamat berdasarkan. Oke, datanya lihat benar semua. Nah, ini jalur zonasinya. Kemudian kita cek kembali. Nah, di sini kita harus membaca. Saya akan tergantung di atas menyatakan bahwa isian saya benar. Jika benar, klik centang setuju dengan pernyataan di atas. Klik lanjutkan. Oke, kita praktekkan langsung. Kita klik lanjutkan. Lanjut apa? Lanjut adalah cetak bukti pendaftaran PBD SMA tahun 2020. Anda setelah mendaftar wajib melakukan cetak atau print out tanda bukti pengajuan pendaftaran di bawah ini. Sekian, itu aja. Oke, cetak bukti, klik yang warna hijau itu. Nah, ini sekarang di print. Tunggu. Nah, ini di print. Selesai. Nah, terus lanjutannya apa? Bawa hasil print ini ke sekolah SMA pilihan pertama. Berarti karena ini pilihan pertama adalah SMA 2 Banjar, berarti siswa Oke, baik, itulah tadi suatu proses jalur zonasi yang bisa Bapak-Bapak PPB ikuti. Semoga bermanfaat dan yang dapat saya sampaikan, saya akhiri dengan salam Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih pada Bapak Operator PPDB yang tadi sudah memberikan penjelasan secara rinci mengenai pelaksanaan penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Kemudian kami lanjutkan kepada Bapak Ibu peserta rapat, ya, jadi ini. Seandainya dalam penjelasan dari awal tadi ada yang kurang jelas, yang Bapak Ibu mungkin terima, kami berikan kesempatan untuk ruang tanya jawab. Waktu kami berikan kepada peserta rapat. Silakan. Ada pertanyaan? Hah? Udah jelas? Siapa Widyastike? Udah.
Tidak. Sekali lagi, Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu? Jelas Pak Udu, jelas semua. Sudah jelas? Semuanya sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Jadi sebelum kami akhiri, kalau memang sudah semuanya jelas, kami sampaikan yang pertama adalah bahwa kita jadi di tahun pelajaran 2020-2021 jadi tetap melaksanakan PPDB yang saat ini adalah melalui jalur sonasi yaitu pada tanggal 22 sampai dengan 4 Juni 2020. Kemudian kepada Bapak Ibu, terutama adalah panitia, dalam pelaksanaan PPDB ini kami mohon sekali lagi untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan yang tadi juga sudah disampaikan, jadi seperti menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Seandainya ada kekeliruan dalam kami, jadi selaku moderator dalam kegiatan ini, ada kami mohon maaf. Selanjutnya kegiatan ini kami kembalikan kepada host. Silakan Pak Pong. Terima kasih. Aduh. Udah selesai. Salah ngecek. Belah waktunya. Makasih kali. Iya. 1,5 jaman waktu soalnya. Hebat ya. Pokoknya aja gitu. Oke, Pak. Membakar banyak Pak sejumlah pengiran gitu. Nah, makasih banyak nih.